Semua berawal dari cerita bapak waktu kami lagi ngopi di beranda belakang rumah. Sore itu suasana adem. Matahari mulai turun pelen-pelen di balik perbukitan. Dan suara jangkrik mulai terdengar dari kebun samping. Aku duduk di sebelah bapak sambil menyeruput kopi hitam buatan ibu. Rasanya pahit, tapi hangat di badan. Di situ, bapak mulai cerita sesuatu yang bikin bulu kuduku berdiri. Dulu, waktu bapak masih muda, ada satu daerah di lereng Gunung Salak yang gak boleh dimasuki sembarangan, kata bapak sambil menatap kosong ke arah gunung yang mulai tertutup. Kabut, tempatnya kayak hutan kecil, tapi orang sini bilang, itu bukan hutan biasa. Di sana ada kuburan, tapi gak ada nisan satupun. Aku sempat ketawa kecil. Maksudnya gimana, Pak? Kuburan kok nggak ada nisannya? Bapak diam sebentar, lalu narik napas panjang. Iya, kuburan itu beda. Nggak ada batu nisan, nggak ada tanda. Cuma tanah-tanah yang kelihatannya biasa aja. Tapi orang yang pernah ke sana bilang, mereka bisa ngerasain hawa aneh. Kayak, ngawasin. Aku langsung merinding. Apalagi cara Bapak ngomong serius banget. Dan matanya nggak lepas dari arah gunung. Terus kenapa orang nggak boleh masuk ke sana, Pak? Karena yang masuk ke sana jarang ada yang pulang dengan selamat. Yang hilang. Ada yang pulang, tapi nggak waras. Ada juga yang meninggal mendadak. Kayak ketarik sama sesuatu dari dalam sana. Kata Bapak pelan. Pendakian yang tidak direncanakan aku dan dua temanku, Andy dan Roni, memutuskan untuk mendaki Gunung Salak karena penasaran. Tujuan kami bukan puncak, tapi mencari lokasi kuburan. Tanpa nisan itu, kami bawa kamera, makanan dan tenda kecil. Tapi entah kenapa, dari awal kaki kami menginjak hutan, suasananya udah aneh. Sunyi banget, bahkan suara burung pun gak ada. Suara azan dari dalam hutan menjelang maghrib. Kami mendengar suara azan yang terdengar lirih. Tapi bukan dari arah kampung, melainkan dari dalam hutan. Anehnya, suara itu seperti bergema. Padahal gak ada masjid di sana. Roni sempat bilang, ini azan siapa ya? Bikin merinding, bro. Tanah berumput tapi dingin. Seperti kuburan kami tiba di sebuah area terbuka. Rumput-rumput liar tumbuh rapi. Dan suasananya seperti taman tua. Tapi tempat itu dingin sekali. Padahal matahari masih kelihatan. Andi nyeletuk. Tempat ini kayak taman. Tapi rasanya serem banget. Ternyata inilah kuburan yang dimaksud. Tidak ada nisan. Tapi ada bau wangi kami jalan pelan-pelan. Tidak ada batu nisan. Tapi di beberapa titik tanahnya tampak lebih gelap. Seperti pernah digali. Tiba-tiba tercium bau melati kuat sekali. Padahal kami nggak bawa bunga apapun. Roni langsung muntah. Katanya dia lihat sosok wanita duduk membelakangi kami. Rambutnya panjang banget. Dilarang bicara nama siapapun, kami duduk sejenak untuk istirahat. Tapi suasana makin mencekam. Aku iseng sebut nama nenekku yang udah lama meninggal. Karena ingat beliau suka bunga melati. Seketika angin bertiup kencang. Dan terdengar suara seperti orang menjerit dari kejauhan. Kami langsung panik. Sosok yang tidak menyentuh tanah saat malam turun, kami memutuskan untuk balik. Tapi jalan yang kami lewati terasa berbeda. Gak pernah kami lalui sebelumnya. Dari balik pepohonan, aku melihat sosok putih panjang berjalan. Tapi kakinya gak napak tanah. Kami semua diam. Bahkan napas pun ditahan. Sosok itu hanya lewat, lalu menghilang. Roni menghilang saat kami sampai di tepi hutan. Roni gak ada. Padahal barusan masih di belakangku. Kami teriak-teriak manggil namanya. Tapi nggak ada jawaban. Kami tunggu sampai pagi. Tetap nggak ada tanda-tanda dia. Yang kami temukan hanya sandal kirinya. Tergeletak di tempat yang sama seperti bekas galian tanah tadi malam. Kembali, tapi tidak pernah sama. Akhirnya aku dan Andi pulang dengan kondisi syok. Kami nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Karena nggak ada bukti apa-apa. Tapi tiap malam, aku mimpi hal yang sama. Roni berdiri di kuburan itu, memanggil kami, dan bilang, aku nggak bisa pulang. Jangan pernah sebut namanya lagi. 3 minggu setelah kejadian, Ibu Roni datang ke rumah. Dia nangis sambil minta tolong. Katanya, tiap malam ada yang mengetuk jendela kamarnya. Dan dia yakin itu suara anaknya.
Aku hanya bisa diam karena si Malam It's kami sepakat gak akan pernah lagi sebut nama dia.